Assalamualaikum Bu Mela. Waalaikumsalam Bu Irma. Bagaimana kabarnya sore ini Bu Irma? Alhamdulillah sehat Bu. Ya beginilah seperti yang Ibu lihat sekarang. Hmm, dari ekspresi wajah Bu Irma, sore ini kok tampak kurang semangat ya? Apa benar demikian Bu? Ya begitulah Bu. Banyak kegiatan akhir-akhir ini Bu. Mulai dari kurikulum sampai kegiatan pendidikan guru penggerak. Oh, Tapi sebenarnya bukan itu sih yang membuat saya tampak seperti kurang bersemangat yang katanya Bu Melok begitu ya. Saya sebenarnya galau tentang pembelajaran yang akan saya terapkan ke anak-anak Bu. Kalau oh, Bu Melok sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya dalam kondisi yang terbaik Bu Irma, sehat dan ceria. Saya doakan kita semua selalu dalam kondisi terbaik serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Makasih doanya, Bu. Oh Sama-sama. iya, Bu Melok. Ya. Apakah sekarang ada waktu sedikit longgar, Bu? Bolehkah saya meminta waktunya untuk ngobrol sebentar? Tidak lama kok, Bu. Ya, sekitar 10 sampai 15 menitan lah. Ya, barangkali setelah mengobrol dengan Ibu, saya jadi tidak galau lagi. Kalau sekarang sebenarnya saya longgar Bu, lagi nggak ngapa-ngapain sih ini sebenarnya. Kalau Bu Irma mau Mm. ngobrol sih oke-oke saja. By the way, apa yang mau Bu Irma obrolin kali ini? Jadi begini, Bu. Mm, Saya ingin mendiskusikan agar mm, proses pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas itu bisa lebih mm, maksimal. mm, Murid itu bisa lebih nyaman berada di kelas saat saya mengajar, mm, karena saya yakin pembelajaran yang mengimplementasikan prinsip pembelajaran sosial emosional akan mendorong prestasi akademik murid. mm. Saya ingin dibantu, Bu. Ya. Sudahkah saya maksimal dalam mengimplementasikan pembelajaran berbasis sosial emosional di kelas? Mm, Jujur ya Bu, kadang saya itu merasa sangat bersalah ke anak-anak kalau ya. pembelajaran yang saya berikan ke mereka itu kurang maksimal. Hmm, jadi Ibu mau diskusi soal keresahan Bu Irma ya, yang ingin mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional agar lebih maksimal dan agar murid merasa lebih nyaman saat berada di Ya, kelas ya, disertai peningkatan prestasi akademik tentunya. Begitu ya, Bu? iya betul seperti itulah Bu kurang lebihnya. Ya, iya. Kalau boleh kita gali lebih dalam nih Bu ya, bagaimana sih gambaran dari situasi pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Ibu selama ini di kelas? Ibu bisa menceritakan secara detail pembelajaran Ibu tentang pembelajaran sosial Mm-mm. emosional yang telah Ibu lakukan. Hmm, jadi begini Bu, selama Mm-mm, beberapa kali sesi mengajar di bulan ini, mm-mm, untuk mengembangkan pembelajaran sosial emosional pada murid, saya mm-mm, melakukan kegiatan dengan meminta anak-anak memilih emosi saat itu Bu. mm-mm, Mereka bebas memilih gambar sesuai emosinya. mm-mm, Kemudian saya melanjutkan pembelajaran seperti biasa. mm-mm. Kan seperti yang kita ketahui bersama ya Bu, bahwa Ya, kita harus menanamkan pembelajaran sosial emosional kepada anak didik kita. Saya mm-mm, bermaksud dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional tersebut mulai dari hal-hal yang sederhana seperti mengetahui perasaan murid sebelum kegiatan belajar berlangsung. mm-mm. Dengan begitu, dengan mengetahui perasaan murid di awal Ya. pembelajaran, harapan saya kita sebagai guru bisa melakukan treatment yang tepat untuk anak didik kita. Ya, 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 bagus itu Bu. Mohon maaf bisa dijelaskan Bu Irma mengapa Bu Irma memilih kegiatan tersebut dan tujuan seperti apa yang ingin dicapai dengan kegiatan memilih emosi yang dirasakan murid saat itu ya dengan media Mm-mm. gambar ya Bu ya. Ya, Padahal banyak loh Bu kegiatan lain untuk mengembangkan pembelajaran sosial emosional pada anak. hmm, iya sih Bu. Tapi ini menurut saya kok cenderung memakai media gambar emoji ya Bu. Saya Hmm, bermaksud dengan kegiatan tersebut, murid dapat belajar mengenali, hmm, mengekspresikan, ya, mengelola emosi mereka dengan cara yang sehat dan produktif. ya, ya. Selain itu, dengan mengetahui emosi yang dirasakan murid,
saya dapat lebih responsif terhadap kebutuhan mereka. Misalnya, jika banyak murid menunjukkan emosi sedih ataupun marah, saya bisa mengambil langkah untuk mengatasi masalah yang mungkin sedang terjadi. Bagi saya, itu merupakan langkah yang paling sederhana untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional pada anak. Iya Bu, iya. Saya menangkap apa yang Ibu jelaskan. Jadi, Ibu berharap bisa membantu keadaan emosi murid yang kurang baik untuk mengatasinya ketika sebelum memulai pembelajaran ya Bu. Dengan Ya. melaksanakan hal tersebut, sebenarnya bagaimana sih perasaan Ibu sendiri itu? Perasaan saya merasa lega, Bu, dan Mm-mm. saya juga merasa bahagia karena mengetahui perasaan anak-anak. Tapi kok masih ada yang mengganjal gitu ya, Bu, di hati saya. Mm-mm. Terasa pembelajaran yang saya lakukan ini masih belum utuh begitu loh, Bu. Mengganjal bagaimana ya Bu? Bisa dijelaskan apa yang kiranya belum utuh seperti yang Ibu sampaikan? Jadi begini, saya merasa apa yang saya lakukan ini kok masih kurang maksimal gitu loh, Bu. Oh, Jadi saya belum maksimal membantu murid saya mm-mm. yang keadaan emosinya kurang baik saat itu. Mm-mm. Karena menurut saya kegiatan memilih emoji mungkin tidak efektif jika tidak ada tindak lanjut yang konkret. Oh iya, iya. Menurut pandangan Ibu tindak lanjut yang konkret itu seperti apa? Tindakan yang konkret maksud saya di sini adalah merespon emosi perasaan murid dan mencoba menggali, kemudian Mm-mm. memberikan solusi apabila ada emosi yang sedih atau marah Mm. pada murid saat pembelajaran berlangsung. Mm-mm. Oh, berarti yang sebelumnya kan murid hanya memilih emoji ya sesuai dengan perasaan Mm-mm, mereka tanpa tindakan seperti betul. itu ya. Lah Mm-mm. ini maksud Ibu itu tindakan lanjutannya lah seperti itu yang merupakan Ya, tindakan begitulah. konkret gitu ya Bu ya. Mm-mm. Ya, begitulah kira-kira maksud saya, Bu Melo. Ya baik. Menurut Bu Erma, apa yang perlu dilakukan agar pembelajaran sosial emosional bisa lebih baik lagi? Mungkin Ibu berpikiran ada kegiatan lain yang bisa lebih memaksimalkan pembelajaran sosial emosional, atau mungkin Bu Erma ingin adanya tindak lanjut seperti apa yang kiranya bisa mendukung pembelajaran tersebut? Hmm, apa ya? Mm-mm. Saya pikir seharusnya saya menindaklanjuti aktivitas tersebut dengan melakukan validasi terhadap emosi murid Mm-mm. dan memberikan kesempatan untuk bercerita lebih lanjut seperti itu, Bu. Oh. Sepertinya ini juga menjadi bagian dari pembelajaran, yaitu meningkatkan keterampilan akan kesadaran sosial dan juga Mm-mm. keterampilan berelasi bagi murid lainnya, Bu. Mm-mm. Seperti pemahaman saya bahwa pembelajaran sosial emosional itu kan ada 5 kompetensi, yaitu Mm-mm. kesadaran diri, Ya. manajemen diri, Mm-mm. kesadaran sosial, Ya. kemudian keterampilan berelasi, dan Mm-mm. juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, iya. Saya bermaksud minimal bisa menerapkan 2 kompetensi sosial emosional, seperti itu, Bu. Oh, begitu ya, ya. Terus tadi kira-kira berapa kompetensi yang Ibu terapkan dalam pembelajaran Ibu di kelas? Tadi dalam pembelajaran saya, Mm-mm. sepertinya saya sudah menerapkan keduanya, Bu, yaitu kesadaran sosial dan keterampilan berrelasi. Hmm, kok tadi yang saya dengar dari gambaran pembelajaran Ibu di kelas, justru saya menangkapnya lebih dari dua loh Bu tadi kompetensinya. Coba Ibu ingat-ingat kembali mengenai 5 kompetensi sosial emosional tadi Bu. Mm-mm, Mulai kesadaran diri, itu kan mm-mm, kemampuan untuk mengenali emosi diri sendiri, mm-mm, memahami apa yang dirasakan, dan mengetahui bagaimana emosi tersebut mempengaruhi pikiran dan tindakan. Nah, ini kan juga sebenarnya masuk dalam kegiatan pembelajaran Ibu loh, Bu. mm. Mm-mm. Oh, iya ya, Bu. Mm-mm. Kok saya malah nggak kepikiran sampai situ loh tadi. Iya kan? Iya, selain itu kompetensi manajemen diri saya rasa juga masuk, Bu. Mengingat kompetensi manajemen diri itu sendiri adalah pengelolaan diri, melibatkan kemampuan untuk mengatur emosi, pikiran, dan perilaku secara efektif dalam situasi yang berbeda. Saya rasa itu juga masuk dalam pembelajaran yang Ibu lakukan loh. Hmm, benarkah seperti itu, Bu? Mm-mm. Sebentar, sebentar. Iya. Hmm, oh iya ya, Bu.
ternyata tanpa saya sadari, saya juga membantu anak untuk memanajemen dirinya karena sudah mampu mengelola emosinya ya. Oh, Mm-mm. kalau begitu berarti ada 4 kompetensi sosial emosional Bu Melok ya? Iya, betul, Bu. Wah, luar biasa Bu Irma ini. Saya sangat ini loh, senang sekali. Ibu itu sangat antusias menerapkan pembelajaran sosial emosional pada murid-muridnya. Saya setuju sekali juga dengan pemikiran Ibu yang tadi. Jadi nantinya Ibu akan berusaha memvalidasi emosi yang muncul dari murid dan memberikan kesempatan kepada murid untuk mengekspresikannya lewat cerita. Nah, tentunya juga atas izin mereka ya Bu ya. Saya pikir ini juga menjadi solusi sebagai tindak lanjut dari kegiatan memilih emoji tadi. Dari keresahan ibu yang merasa kurang efektif tadi loh Bu, jika tidak Mhm. adanya tindak lanjut. Nah, menurut saya ini loh Bu tindak lanjutnya itu. Hmm, Mm-mm. begitu ya Bu Melok? Iya. Benar juga ya Bu. Kok saya Mm-mm. malah nggak kepikiran loh sampai sana Bu waktu itu. Iya, enggak apa-apa, Bu. Hal seperti itu memang biasa terjadi. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi apakah kita bisa memikirkan sesuatu pada saat yang tepat, seperti tingkat stres, kelelahan, atau gangguan lain. Mungkin banyak kegiatan ya, Bu. Jadi banyak yang dipikirkan nih. Ya, bisa jadi Bu mungkin seperti itu. Eee, Alhamdulillah sekarang saya jadi sudah mulai mendapatkan sedikit pencerahan dari Bu Melok ini. Alhamdulillah. Saya senang sekali kalau Bu Irma sudah merasa mendapatkan pencerahan atas kegalauan Ibu. Nah, kira-kira nih kapan Bu Irma mau melaksanakannya? Rencana saya minggu depan gitu Bu. Mm-mm. Saya berencana menerapkan di kelas pada jenjang kelas 10 terlebih dahulu. Mm-mm. Karena pada minggu ini masih ada beberapa agenda yang kesemuanya due date Bu. Jadi ya mungkin saya lebih Padat. memilih melaksanakan atau menerapkan di kelas 10 dulu. Nanti kalau Mm-mm. longgar bisa saya lanjutkan ke jenjang kelas yang lain seperti itu. Oh iya kan? Agenda apa Bu? Kalau boleh tahu nih. Ini rencana ada kegiatan berbagi praktek baik di kombel sekolah kita, Bu. Hmm. Terus masih ada proses untuk mengikuti pendidikan guru penggerak saya ini yang belum kelar sampai ini. Mm-mm. Jadi minggu depannya itu mungkin kira-kira saya baru bisa merealisasikannya. Wah, mantap Bu Erna ini. Meskipun dengan segudang kegiatan, tapi langsung punya perencanaan kapan mau eksekusi. Pesan saya, semoga Bu Erma bisa mengatur waktunya dengan baik, di samping mengatur kegiatan utamanya sebagai guru, yaitu mengajar ya Bu. Saya berharap Bu Erma juga bisa Insya mengatur Allah. waktu dengan baik. Perihal kegiatan guru Amin. penggeraknya juga. Semangat ya Bu, semoga sehat selalu. Ya, Baik, terima kasih Bu Melo atas pesan dan bantuan dalam diskusi ini. Saya benar-benar bersyukur mendapat pencerahan dari Bu Melo nih. Jadi belajar banyak nih sama Bu Melo. iya Bu Irma, sama-sama. Nah, ngomong-ngomong nih, kita kan sudah ngobrol panjang barusan ya Bu. Menurut Bu Irma sendiri hal bermanfaat apa sih yang Ibu peroleh dari percakapan kita barusan? Hal bermanfaat apa? Sejujurnya saya bersyukur ya Bu, saya sudah mulai tercerahkan untuk mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional Mm-mm. dan saya akan berusaha terus untuk meningkatkan dengan memvalidasi perasaan mereka Mm-mm. dan juga memberikan kesempatan untuk menjelaskan emosi yang sedang dirasakan. Mm-mm. Hal ini juga sebagai tindak lanjut setelah murid memilih emoji. Mm-mm. Menurut saya, ini juga sebagai sarana peningkatan kemampuan berelasi dan Mm-mm. kesadaran bersosial, Bu. Artinya, dengan refleksi seperti ini, saya sepertinya tertampar, Bu. Mm-mm. Jangan-jangan yang kemarin-kemarin itu saya kurang dalam hal kemampuan berkesadaran sosial dan juga berelasi. Mm-mm. Terima kasih loh, Bu Melo. Melalui percakapan ini, saya jadi lebih tercerahkan. Iya, sama-sama Bu Irma. Saya juga sangat mendukung kalau misalnya Ibu sangat ingin apa ya, mempunyai rencana yang bagus untuk mengembangkan pembelajaran sosial emosionalnya. Nah, pertanyaan terakhir ini Bu, apa perasaan Bu Irma setelah kita ngobrol banyak hari ini? Mm-mm. Mm-mm. Perasaan saya
Alhamdulillah, yang semula saya galau, saya bingung, Mm-mm. kali ini saya merasa sangat senang dan kembali bersemangat karena sudah mendapat pencerahan dari obrolan barusan dengan Bu Melo. Mm-mm. Awalnya saya kesulitan untuk, apa ya, mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional, jadi masih bingung begitu. Ya. Nah, meskipun sebenarnya itu sudah ada banyak ide Bu di kepala Mm-mm. saya, tapi saya merasa kok sulit ya untuk merealisasikan seperti itu. Dan Mm. setelah diskusi barusan dengan Ibu, Mm-mm. justru saya lebih paham lagi dan tahu bagaimana menerapkannya di kelas. Hmm. Terima kasih loh Bu sekali lagi atas bantuan dan Ya, dukungan sama-sama. Ibu. Ya, sama-sama Bu Irma. Alhamdulillah, saya juga merasa ikut senang dan lega Bu karena bisa membantu atas kegalauan Ibu dan membersamai Ibu dalam menemukan solusi dari ide cemerlang Bu Irma sendiri. Oke, kalau begitu selamat beraksi Bu Irma. Semoga pembelajaran sosial emosional yang Ibu terapkan dapat membawa manfaat yang luar biasa bagi anak didik kita. Semangat dan sukses selalu Bu Irma. Terima kasih banyak Bu Melo. Sa- Sukses juga buat Bu Melo ya. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Irma. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi wabarakatuh. setelah tadi kita sudah praktek coaching ya, saat ini sesi untuk refleksi diri dari latihan tadi. Nah, saya akan mengawalinya dengan refleksi diri saya dari beberapa pertanyaan, yaitu 4 pertanyaan. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Nah, yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah adanya kemitraan antara supervisor dan guru, sehingga guru bisa leluasa menyampaikan pendapatnya. Nah, kemitraan yang kuat antara supervisor dan guru merupakan fondasi penting dalam sesi coaching yang efektif. Berikut adalah beberapa aspek spesifik yang mungkin telah berjalan dengan baik selama percakapan yang mencerminkan kemitraan yang baik. Yang pertama adalah kepercayaan dan keterbukaan. Kepercayaan adalah dasar dari hubungan yang baik. Jika supervisor dan guru sudah saling percaya, ini memungkinkan percakapan yang jujur dan terbuka. Kemudian, komunikasi efektif. Komunikasi yang efektif melibatkan mendengarkan aktif, klarifikasi, dan umpan balik yang konstruktif. Yang ketiga adalah tujuan bersama. Memiliki tujuan bersama membantu memastikan bahwa semua upaya diarahkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang keempat adalah dukungan dan kolaborasi. Kemitraan yang sukses ditandai oleh saling dukung dan kolaborasi. Supervisor tidak hanya memberikan arahan tetapi juga mendukung guru dalam mengimplementasikan strategi. Yang kelima, pengakuan dan apresiasi. Pengakuan atas usaha dan pencapaian membantu memperkuat kemitraan dan memotivasi guru untuk terus berkembang. Yang keenam, peningkatan berkelanjutan. Kemitraan yang baik mendorong kedua belah pihak untuk terus belajar dan berkembang. Kemudian yang ketujuh adalah pendekatan yang terfokus pada solusi. Fokus pada solusi membantu dalam menemukan cara untuk mengatasi tantangan yang ada. Nah, dengan aspek-aspek tersebut yang telah berjalan dengan baik, kemitraan antara supervisor dan guru dapat semakin diperkuat dan ditingkatkan. Dari refleksi ini menunjukkan bahwa hubungan kerja yang positif dan produktif telah terbentuk, yang merupakan langkah penting menuju keberhasilan jangka panjang dan pengajaran dan pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki adalah bagaimana coach mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali segala kekuatan atau kompetensi yang ada pada diri guru. Namun, uh,
mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki itu merupakan langkah penting dalam proses refleksi ya Bu. Nah, strategi untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu bisa dengan menggunakan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka mendorong guru untuk berpikir lebih mendalam dan memberikan jawaban yang lebih kaya dan bermakna. Yang kedua yaitu fokus pada pengalaman positif, yaitu menggali pengalaman positif, membantu mengidentifikasi kekuatan dan kompetensi yang mungkin tidak disadari oleh guru. Nah, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan reflektif. Pertanyaan reflektif membantu guru untuk melihat kembali pengalaman mereka dan mengevaluasi apa yang telah mereka pelajari. Yang keempat, itu tanyakan tentang nilai dan keyakinan. Pertanyaan yang berhubungan dengan nilai dan keyakinan dapat mengungkapkan motivasi mendasar dan kompetensi inti. Yang kelima, fokus pada proses, bukan hanya hasil. Ya, memahami proses yang digunakan guru untuk mencapai hasil dapat memberikan wawasan tentang keterampilan dan kompetensi yang mereka miliki. Yang keenam, gunakan pertanyaan skalasi. Pertanyaan skalasi membantu guru untuk mengevaluasi kekuatan mereka sendiri dan mengidentifikasi area yang ingin mereka tingkatkan. Nah, kemudian selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga itu adalah apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Agar tetap present dalam melakukan coaching, sudah harus punya gambaran pertanyaan-pertanyaan apa yang nanti akan diajukan. Nah, kemudian pada saat coaching, coach membuat catatan-catatan kecil tentang apa yang disampaikan oleh guru. Terus memastikan bahwa coach tetap present atau hadir secara penuh selama sesi coaching adalah kunci untuk memastikan interaksi yang efektif dan bermakna. Nah, di dalam coaching itu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahap persiapan sebelum coaching. Dalam tahapan persiapan sebelum coaching itu ada riset dan persiapan awal. Pastikan memiliki informasi yang cukup tentang guru yang akan di coaching, seperti latar belakang, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi. Selanjutnya yang kedua, membuat daftar pertanyaan. Siapkan pertanyaan yang akan membantu memulai percakapan dengan baik. Siapkan pertanyaan yang bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang pengalaman, kekuatan, dan tantangan. Terus siapkan pertanyaan juga yang mendorong refleksi dan introspeksi. Tahap selanjutnya atau tahap kedua yaitu saat sesi coaching. Yang pertama itu tetap fokus dan hadir sebelum sesi dimulai. Lakukan latihan pernafasan atau meditasi singkat untuk memastikan coach itu sepenuhnya hadir, atau kita melakukan mindfulness. Yang kedua yaitu catatan selama sesi. Buat catatan kecil tentang poin-poin penting yang disampaikan oleh guru. Nah, yang ketiga, mendengarkan dengan aktif. Dengarkan dengan penuh perhatian tanpa menginterupsi, dan tunjukkan bahwa coach benar-benar mendengar melalui kontak mata dan bahasa tubuh yang terbuka. Kemudian yang keempat, mengikuti alur percakapan. Meskipun coach itu memiliki daftar pertanyaan, tetaplah fleksibel dan ikuti alur percakapan. Kadang-kadang jawaban guru dapat membawa diskusi ke arah yang tak terduga namun bermanfaat. Nah, tahap yang selanjutnya yang terakhir adalah sesi setelah sesi coaching. Nah, jangan lupa yang pertama melakukan refleksi pasca sesi. Setelah sesi berakhir, luangkan waktu untuk merenungkan apa yang telah berjalan dengan baik dan apa yang bisa diperbaiki. Kemudian kedua, dokumentasi. Buat ringkasan dari catatan coach,
mencakup poin-poin utama dan tindakan yang disepakati. Bagikan ringkasan ini dengan guru jika diperlukan. Nah, dengan pendekatan di atas, coach dapat memastikan bahwa sesi coaching tidak hanya produktif tetapi juga bermakna, membantu guru untuk menggali dan mengembangkan kekuatan dan kompetensinya dengan lebih efektif. Pertanyaan yang keempat, gitu, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nah, untuk memperbaiki dan meningkatkannya, saya akan terus berlatih untuk melakukan praktik coaching ini dan merefleksikan apa yang masih kurang. Melakukan praktik coaching secara terus-menerus dapat merefleksikan pengalaman melakukan praktik coaching secara terus-menerus dan merefleksikan pengalaman itu adalah cara terbaik untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan coaching. Nah, langkah-langkah untuk meningkatkan praktik coaching itu dengan yang pertama latihan teratur, yang kedua mendapatkan umpan balik, yang ketiga refleksi pasca sesi, nah yang keempat pelatihan dan pengembangan profesional, yang kelima belajar dari coach lain, yang keenam pengembangan pertanyaan yang efektif, yang ketujuh teknik mendengarkan aktif, yang kedelapan evaluasi keterlibatan klien. Nah, dengan konsistensi dan komitmen untuk terus belajar dan berkembang, akan terlihat peningkatan yang signifikan dalam keterampilan coaching kita. Selalu ingat bahwa coaching itu adalah proses yang dinamis dan berkembang, dan berkomitmen untuk perbaikan terus-menerus itu adalah kunci untuk menjadi coach yang efektif dan berpengaruh. Nah, demikian itu adalah refleksi dari saya, Bu Irma, selaku tadi praktek menjadi coach. Monggo sekarang jenengan bisa memberikan umpan balik ketika tadi Anda menjadi coachee gitu. Baik, terima kasih Bu Melo atas kesempatan yang diberikan. Jadi umpan balik dari saya ketika menjadi coachee, di sini pertanyaannya adalah apa yang Anda rasakan pada saat di coaching. Jadi saat saya tadi di coaching oleh Bu Melo dan saya menjadi coachee, saya merasa senang karena apa yang saya khawatirkan pada saat diobservasi bisa saya atasi melalui kegiatan coaching pra-observasi. Sehingga saya bisa lebih yakin pada saat diobservasi. Selain itu, kompetensi yang ingin saya kembangkan juga bisa lebih meningkat. Saya akan terus mengembangkan kompetensi saya dengan cara yang pertama melakukan refleksi diri yang terus-menerus, kemudian kedua bisa melanjutkan coaching pra-observasi, kemudian yang ketiga mencari umpan balik yang konstruktif, yang keempat melakukan pengembangan keterampilan khusus, kemudian yang kelima bisa melakukan praktek berkelanjutan, dan yang keenam bisa membangun jaringan dukungan seperti itu. Kemudian yang ketujuh menggunakan alat dan sumber daya, yang kedelapan melakukan evaluasi kemajuan, dan yang kesembilan berkomitmen pada pembelajaran berkelanjutan. Nah, dengan terus berlatih, menerima umpan balik, dan berkomitmen pada pengembangan diri, saya yakin kompetensi saya akan semakin meningkat dan menjadi guru yang lebih efektif dan percaya diri. Mungkin itu umpan balik saya ketika menjadi coachee dan di coach oleh Bu Mela pada kegiatan coaching tadi. Terima kasih. Terima kasih Bu Irma.